Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Selizer Effendi. Nah, di video kali ini aku mau sharing is caring seputar sesuai yang ada di judul, yaitu hal yang harus diketahui oleh penulis pemula. Nah, kurang lebih sharing is caring ini adalah berdasarkan pengalaman yang udah pernah aku jalanin setelah aku mempelajari bagaimana caranya bisa membuat buku dalam waktu yang sudah ditentukan. Sementara aku sendiri waktu itu tuh aku nulis buku itu hanya selama 30 hari guys, karena waktu itu aku ikut kelas nulis, jadi aku tuh cuman pengen sharing aja apa yang udah aku dapetin di ilmu itu. Mungkin beberapa teman-teman yang udah pernah beli atau membaca karya aku, mereka tahu, atau yang udah pernah datang ke seminar-seminar yang aku jadi pembicara di sana, mungkin mereka udah pernah dengar bahwa aku tuh menulis buku dalam waktu 30 hari untuk sekitar tebal halaman 222 halaman gitu. Itu untuk buku pertamaku. Sedangkan untuk buku-buku selanjutnya ya mengikuti aja, karena ada beberapa juga yang antologi. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih tipsnya menulis buku, apalagi khususnya untuk penulis pemula, nah buat kalian yang penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Jadi, langsung aja tipsnya untuk penulis pemula itu, yang pertama adalah harus rajin baca buku. Aku pernah dengar dalam sebuah seminar kepenulisan, di saat itu ada Bang Terelie, dan dia itu bilang kalau seorang penulis itu ketika dia harus menulis, maka dia juga harus membaca. Nah, bahkan sekelas Bang Terelie aja pada saat dia mau nulis satu paragraf untuk novelnya, dia harus baca minimal 10 buku dulu. Jadi pada saat aku mendengar kalimat dia yang seperti itu tuh aku tercengang. Pantas aja gitu selalu disukain sama orang-orang, dan sehingga orang-orang tuh pada mau gitu beli bukunya dia. Artinya kan emang penting banget ya baca buku, karena dia aja buat nulis satu paragraf aja harus baca 10 buku dulu. Itu kan it's amazing banget ya gak sih? Jadi gimana gak kayak perbendaharaan kata coba? Orang dia aja baca 10 buku dulu cuman buat nulis satu paragraf. Sangat luar biasa. Jadi di situ tuh sangat membuktikan bahwa membaca itu penting banget ya guys. Karena bagi para penulis itu juga, menulis itu bagaikan sebuah teko yang sedang menuangkan airnya ke dalam cangkir-cangkir gitu. Karena teko aja ketika dia mau menuangkan air ke dalam beberapa cangkir, ya dia aja harus punya persediaan air yang banyak di dalam tekonya. Artinya dia harus punya sumber air dari pusatnya sehingga teko itu penuh gitu. Nah, baru dari situ dia bisa nuangin air ke beberapa gelas. Sama halnya dengan kita, kalau pengen nulis, kita bingung kan pasti mau nulis apa ya. Nah, itu penyebabnya adalah karena kita minim membaca buku gitu. Jadi kalau misalnya kita minimal aja 1 minggu 1 buku, atau minimal 1 bulan 1 buku, itu insya Allah kita udah punya perbendaharaan kata. Karena ketika kita membaca, kita itu kayak belajar loh gaya bahasa si penulis, apa-apa aja kata-kata yang mereka tuliskan di dalam bukunya. Nah, dan biasanya kita itu akan selalu menemukan kata-kata yang baru pernah kita baca dari dalam setiap buku gitu. Jadi di situ kita belajar untuk, wah ini artinya apa ya, kata-katanya kok kayaknya asing banget, baru dibaca. Dan di situ kita akhirnya jadi kepo kan, pengen mempelajari lebih lanjut. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus membaca buku. Kemudian yang kedua, untuk penulis pemula nih, kalau kalian tuh ngerasa kayaknya bingung banget mau nulis apa, sebenarnya poinnya yang kedua ini, temukan kegelisahan. Jadi setiap orang tuh pasti dong punya kegelisahan, kegalauan, kebaperan, atau apapun deh yang mengganggu di pikiran kita. Jadi kalau misalkan kita ngerasa kayak contohnya, aduh kok galau banget nih, pengen putus atau enggak ya, pengen hijrah, tapi gimana caranya ya? Atau misalnya kalian galau dengan kondisi saat ini Indonesia lagi dilanda sama
virus COVID-19. Nah, itu kan artinya sebuah kegelisahan juga. Dari dalam kegelisahan itulah biasanya ya seseorang bisa menuangkan kata-kata. Makanya gak heran banyak para penulis pemula atau banyak para penulis yang sukses itu juga kebanyakan diawali dari kisah patah hatinya sendiri. Kalian tahu Mas Raditya Dika kan? Dia itu salah satu penulis yang menghasilkan sebuah karya berdasarkan dari kegelisahan hatinya tentang cintanya sendiri gitu. Jadi kalau kita udah nemuin kegelisahan, insya Allah lebih gampang juga untuk menyalurkan dalam sebuah kalimat gitu loh guys. Jadi temuin ya kegelisahan kamu itu apa. Kemudian tips untuk penulis pemula yang ketiga adalah menulis tanpa mengedit. Nah, teman-teman yang udah punya keinginan hati, aduh pengen nih jadi penulis, aduh pengen nih menerbitkan buku. Coba deh setelah kalian udah berhasil nemuin kegelisahan kalian, coba kalian menulis setiap apapun yang bergejolak di perasaan kalian. Dan kalian itu menulis aja tanpa kalian harus memikirkan salah atau benarnya dari ejaannya, tanda bacanya, atau kalimatnya. Jadi kalian itu nulis aja semengalir mungkin tanpa kalian memikirkan bagus atau tidak dulu. Artinya kalian jangan pernah ngelirik dulu tulisan kalian. Jadi misalnya kalian baru nulis satu kalimat, jangan kalian baca ulang lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah ngetik nih satu kalimat, jangan kalian baca dulu terus kalian edit. Nanti yang ada waktunya dihabis buat ngedit terus gitu. Jadi caranya ya udah tulis aja, tumpahin semuanya perasaan-perasaan yang ada dalam hati menjadi sebuah tulisan. Kamu tulis aja, nggak usah mikirin tanda bacanya bener apa enggak, komanya bener apa enggak, titiknya bener apa enggak, terus tulisannya nyambung apa enggak. Kamu nggak usah mikirin hal kayak gitu dulu. Artinya kan kamu lagi berusaha untuk menuangkan segala yang ada di dalam hati dan pikiran. Daripada nanti kamu keburu lupa, yang ada nanti kamu jadi stuck dan gak jadi deh nulisnya gitu. Sedangkan aku sendiri udah ngebuktiin menulis dengan tanpa mengedit itu tiba-tiba gak berasa banget. Hanya dalam waktu beberapa menit itu udah berhasil memenuhi satu halaman gitu. Dan itu bener-bener ketika dibaca emang kacau banget sih hasilnya. Titiknya di mana, komanya di mana, terus pas dibaca juga kurang nyambung. Karena kan itu ibaratnya kita ngeluapin unek-unek dan perasaan yang ada di dalam hati langsung kayak orang marah-marah, dan itu langsung tertuang di dalam tulisan itu gitu. Cuma enaknya itu ketika kita udah berhasil menulis satu halaman tanpa mengedit, dan ketika kita mau mengedit ya kita tinggal nambahin aja justru gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ada yang kurang atau ngerasa ada yang harus dihapus, kita hapus kemudian kita perbaiki, ya itu akan memperbaiki justru jadi lebih mudah untuk menghasilkan tulisan lebih banyak justru gitu loh. Terus tips yang keempat, nah tips yang keempat ini sampai sekarang masih suka aku lakuin. Jadi tipsnya itu adalah one day one page. One day one page ini sangat membantu juga. Bayangin kalau misalnya kita satu hari nulis satu halaman dan kita kumpulin sampai 30 hari, kita bisa mengumpulkan sebanyak 30 halaman A4. Dan kalau misalkan diubah menjadi ukuran A5, buku itu menjadi 2 kali lipatnya, jadi 60 halaman gitu. Nah, teman-teman di sini akan sangat terbantu sekali kalau misalnya konsisten mau nulis sebanyak 1 halaman sehari minimal banget ya. Kenapa aku bilang 1 halaman? Karena ini tujuannya untuk penulis pemula. Kalau waktu aku nulis buku yang My Hijrah My Adventure itu sebanyak 222 halaman selama 1 bulan, itu karena aku nulisnya sehari minimal 4 halaman. Itu aku tulis selama 30 hari. Jadi 4 halaman dikali 30 berapa? Udah 120-an lah ya. Bayangin kalau 120 halaman itu dibuat menjadi ukuran A5, otomatis 2 kali lipatnya dong. Jadi sekitar 240 halaman A5. Dan kenapa jadi 222? Ya karena setelah masuk tahap edit. Nah itu dia guys, jadi untungnya menulis tanpa mengedit juga salah satunya ya kayak gitu. Selain one day one page, juga ada one day one quote. Yang lagi aku rutinin sekarang konsisten itu
one day one quote, tapi aku nggak posting tiap hari di Instagram. Jadi aku atur untuk bisa membuat feed aku tuh nggak berantakan, jadi aku simpen dulu di handphone, sehingga ketika aku mau post ya aku udah punya stok quote-quote di handphone. Nah, kemudian tips yang kelima adalah kumpulkan tulisan kamu selama 1 bulan. Yang tadi udah aku jelasin, dari mulai membaca buku, menemukan kegelisahan, terus menulis tanpa mengedit, dan one day one page. Yang kelima ya kumpulin tulisan-tulisan kamu. Jadi ketika kamu udah nulis, disimpan dalam satu folder ya. Kalau udah selesai semua selama 3 hari, kamu gabungin semua tulisan-tulisan kamu atau yang dimanapun kamu pernah nulis, kamu gabungkan menjadi sebuah satu tulisan di dalam Word, sehingga nanti ketika kamu melihat semuanya, kamu akan merasa kayak, wah, gak berasa nih tulisannya udah ada sekitar 100 halaman atau berapa halaman. Kembali lagi kepada tujuan kamu pengennya 1 bulan itu ngumpulin berapa halaman. Misalnya kamu pengennya ya 1 bulan ngumpulin 120 halaman. Berarti tugas kamu untuk menulis ya 1 hari 4 halaman. Karena kan kalau buku itu umumnya ukurannya A5 ya, gitu. Jadi kembali lagi kepada target masing-masing. Kalian maunya ngumpulinnya itu 1 bulan itu menghasilkan berapa halaman. Sama aja sebenarnya kayak nabung. Kita nih misalnya 1 bulan pengen menghasilkan 3 juta. Berarti 3 juta dikali 30 hari, kalian 1 harinya hanya perlu menabung 100 ribu. Kayak gitu aja sebenarnya. Mirip-mirip lah sama prinsip menulis. Minimal karya itu kalau untuk buku non-fiksi itu 100 halaman itu udah cukup. Jadi kalau misalkan kamu pengen menghasilkan buku dalam 1 bulan itu ya minimal kamu harus menulis 3 halaman per hari gitu. Ya jadi kamu tinggal nulis aja 3 halaman A4 dalam 1 hari, jadi one day 3 page gitu. Insya Allah dalam 1 bulan kamu udah bisa mengumpulkan kurang lebih 99 halaman. Nanti kan tinggal tambahin aja 1 halaman. Kayak gitu kurang lebih guys, tips untuk penulis pemula ya. Aku juga dulunya belajar dari nol banget, gak ngerti apa-apa. Dan aku juga menulis berdasarkan dari hasil kegelisahan aku, yang mana pada saat itu aku baru berhijrah. Jadi aku tinggal menuangkan aja deh semua perasaan aku yang ada di dalam perasaan dan hati, juga berdasarkan pengalaman, sehingga itu lebih memudahkan aku buat bercerita. Nah, tips-tips yang tadi bakal berhasil buat teman-teman penulis pemula kalau teman-teman langsung action. Apa yang aku bagikan akan sangat bermanfaat buat kalian ketika kalian langsung berusaha untuk merealisasikan, sehingga apa yang kalian targetkan bisa segera tercapai. Aku sangat bersyukur banget bisa konsisten menulis selama 1 bulan. Dan sebenarnya dari 1 bulan itu juga aku mengambil beberapa tulisan aku di masa lalu ketika aku belum ikut kelas menulis. Jadi curhatan-curhatan aku di folder lama itu aku ambil, aku gabungin, sehingga itu bikin tulisan aku semakin banyak. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana karya pertama aku dan seperti apa bentuk bukunya, ini dia buku pertama aku yang judulnya My Hijrah My Adventure. Nah, buku ini aku ceritakan berdasarkan pengalaman aku pada saat aku baru berhijrah dan ujiannya, kemudian dari mulai ujian kehidupan, ujian pertemanan, ujian cinta, semuanya aku tulis di dalam sini. Dan juga ada beberapa tips supaya hijrahnya lebih istiqomah. Dari buku sederhana ini, alhamdulillah bisa menginspirasi beberapa kaum perempuan yang juga sama-sama mau berhijrah. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah melihat dan udah berteman di Instagram aku pada saat tahun 2017, masa-masa dimana aku baru kuliah, lulus, kemudian sebelum aku menikah, mereka mungkin pernah melihat aku mengisi di beberapa acara, di beberapa tempat, seminar-seminar tentang hijrah, dan aku selalu menceritakan kisah dari hijrah aku seperti yang ada di dalam buku ini, plus ya beberapa juga pernah sharing tentang kepenulisan. Jadi bagi siapapun sebenarnya sangat-sangat bisa menulis. Aku juga yang berawal dari bukan penulis akhirnya bisa menulis. Karena apa? Menulis itu adalah
pilihan semua orang. Semua profesi bisa menjadi seorang penulis. Penyanyi bisa jadi seorang penulis, dokter bisa jadi seorang penulis, arsitek bisa jadi seorang penulis, pembisnis bisa jadi seorang penulis, bahkan YouTuber juga bisa jadi seorang penulis. Sehingga ya itu semua kembali ke dalam diri masing-masing. Mau nggak menghasilkan sebuah karya? Nah, jadi buat teman-teman pemula, jangan pernah khawatir untuk memulai, jangan pernah ragu untuk memulai, karena sebenarnya bukan keraguan sih yang harus dikhawatirkan, tapi yang harus dikhawatirkan adalah ketika kamu sama sekali nggak mau mulai dan hanya menjadi penikmat aja. Karena dengan buku ini kita juga bisa dikenang oleh keturunan kita, dan sehingga nanti ketika kita mati ya mereka kenal siapa sih nenek moyang kita gitulah ibaratnya. Nasihat juga mengatakan ketika kamu bukan siapa-siapa, ketika kamu bukan anak saudagar, bukan siapa-siapa lah di dunia ini, jadi seorang penulis aja gitu. Itu sih yang aku pahami dari nasihat itu, dan itu sangat berharga sekali, sehingga ya itu yang mengantarkan aku menjadi seorang penulis. Meskipun aku tahu aku belum jadi penulis hebat karena buku aku juga belum pernah terbit di Gramedia, tapi setidaknya alhamdulillah sudah ada karya, dan ketika nanti besar mungkin anak aku bisa baca buku ini dari orang tuanya sendiri gitu loh guys. Oke, sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Aku tahu mungkin tips ini masih sangat sederhana, dan semoga nanti di next video aku bisa membuat lagi tips-tips tentang kepenulisan atau skill-skill tentang kepenulisan yang kalian butuhkan. Untuk itu ya aku sangat mengharapkan sharing atau komentar atau ide dari kalian membutuhkan apa tentang kepenulisan, bisa kalian tulis di dalam kolom komentar. Insya Allah bakal aku buatin videonya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan buat kamu yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan ilmu ini, yang emang lagi pengen nulis tapi bingung gimana caranya, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.